tokoh yang paling vital yang ada di Ndilkoro ini atau Desa Rejosari ini, beliau adalah Ki Singoplendik. Julukan beliau Ki Singoplendik. Dari beberapa narasumber yang saya telusuri, beliau bernama Ki Ronggolowo. Ndilkoro, ya, sebutan Ndilkoro itu merupakan cikal bakal Desa Rejosari ini. Nama Ndilkoro itu diambil atau awal adanya sebuah peradaban yang ada di desa. Di antara sawah yang menghijau dan jalan-jalan sunyi di Desa Rejosari, tersimpan kisah lama yang hampir dilupakan. Sebuah cerita rakyat yang hanya bertahan di ingatan orang-orang tua, namanya Ndilkoro. Kisah ini bukan sekedar dongeng, melainkan bagian dari identitas desa dan misteri yang diwariskan dari mulut ke mulut. Inilah kisah tentang asal-usul Desa Rejosari yang harus tetap kita lestarikan walau sudah berganti nama. Nama saya Mustafa, saya warga Desa Rejosari, yang kebetulan saya yang menulis kisah atau cerita-cerita yang ada di Desa Rejosari. Ndilkoro, ya, sebutan Ndilkoro itu merupakan cikal bakal Desa Rejosari ini. Nama Ndilkoro itu diambil atau awal adanya sebuah peradaban yang ada di Desa Rejosari ini. Tempat yang pas untuk Ndilkoro ini itu ada di dekat pasar di Dusun Kerajaan itu. Nah, ya. Penyebutan Ndilkoro ini berawal dari beberapa narasumber yang saya telusuri. Itu berasal dari kata pohon bende. Kalau penyebutannya pohon bendo, itu di situ besar dan rindang sekali dan dirambati tumbuhan koro. Koro itu merupakan tumbuhan sayur, ya, sayuran, kacang-kacangan. Nah, itu ya. Rindangnya tempat itu, konon menurut ceritanya di situ dulu tempat tidurnya kidang atau kijang. Nah, kan kijang itu hewan sejenis kambing, ya, sehingga kalau malam itu pasti mengeluarkan kotoran kan seperti itu. Nah, kotoran kijang itulah besar-besar sebesar biji koro, sehingga di situ disebut akeh mendil sak koro-koro itu. Jadi itu versi yang paling kuat. Versi yang kedua yaitu tadi pohon bendo dirambati tanaman kacang-kacangan yaitu koro yang besar-besar sehingga disebut ndil koro itu. Dari manapun versinya itu yang pasti itu memang seperti itu. Jadi versi yang paling kuat ya kotoran kijang itu besar sebesar biji koro. Lokasi tepatnya ada di wilayah Dusun Kerajaan. Kalau sekarang di utaranya pasar itu, ya. Sehingga untuk mengenang wilayah tersebut sekarang pasar itu disebut Pasar Ndilkoro. Ndilkoro itu cikal bakal Desa Rejosari sebagaimana awal adanya peradaban di Desa Rejosari. Sebelum itu pun juga sudah ada kisah atau beberapa tokoh yang ada di Desa Rejosari ini. Itu berawal dari masuknya Kiai Radiman Mangkurat, sang bedah Karawang, Kecamatan Bantur. Beliau kan banyak pengikutnya, banyak santrinya dan juga banyak muridnya begitu, ya. Kemudian salah satu murid beliau ditugaskan untuk ke wilayah Ndilkoro ini. Artinya diberi tugas untuk memulai adanya peradaban di wilayah Ndilkoro ini. Sehingga beliau menjadi sosok yang paling vital di Desa Rejosari ini. Beliau adalah tokoh sang bedah Karawang Ndilkoro atau sang bedah Karawang Desa Rejosari ini. Beliau bernama Ki Singoplendik.
Untuk Desa Arjosari, masyarakat, itu sudah mengenal namanya Mbah Singoplentik atau Ki Singoplentik. Itu adalah merupakan tokoh yang bedah kerawang pada masa waktu itu. Beliaunya adalah tokoh dari kerajaan yang dibawa oleh Pangeran Diponegoro, yang pada waktu juga ada Mbah Kiai Radiman dan Kiai Singoplentik. Yang Kiai Singoplentik ini adalah merupakan bedah kerawang yang ada di Desa Arjosari. Sepengetahuan kami dengan apa yang disampaikan oleh para sesepuh, para tokoh yang dulu, kami pernah mendengarkan bahwa Mbah Kiai Radiman itu dulu pernah singgah atau pernah berhenti yang ada di daerah namanya Hutan Jatigowo. Dulu informasinya beliau minta air untuk diminum karena keberadaan air minum nggak ada. Kemudian tongkat beliaunya itu ditancapkan pada pohon yang ada di daerah perhutani yaitu gowo tersebut, sehingga akhirnya timbul bahwa tanaman atau pohon tersebut menjadi gowo atau semacam lubang kayak goa semacam itu. Untuk makam bedah kerawang Mbah Yai Singoplentik atau Ki Singoplentik itu memang berada dengan masyarakat, yaitu di makam umum. Karena pengertian bedah kerawang itu mungkin ada dua, yang namanya bedah kerawang mungkin dimakamkan pertama pada waktu itu, atau bedah kerawang pada waktu itu babat alas atau babat hutan yang pertama di Desa Arjosari, sehingga keberadaan beliaunya dimakamkan dengan masyarakat umum yang ada di Desa Arjosari. Untuk keberadaan pengrajin batik Ndelkoro yang ada di Dusun Kerajaan Kampung Terang, Desa Arjosari, Kecamatan Bantur ini, asal muasalnya kenapa dijadikan atau mempunyai nama Ndelkoro, batik Ndelkoro ini untuk mengenang sejarah juga, karena batik di mana-mana nggak ada insya Allah nama yang sama dengan Ndelkoro, untuk menjadikan branding batik Ndelkoro ini menjadikan branding untuk Desa Arjosari. Insya Allah ke depan biar masyarakat ini paham bahwa batik Ndelkoro ini berasal dari Desa Arjosari, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ibu Riani Ambarwati sebagai owner dari Batik Ndelkoro di Arjosari. Kira-kira tahun 2016 waktu itu di desa ada seperti pelatihan dari Dinas Perindustrian. Terus saya itu memang orangnya suka menggambar, suka apa yang sifatnya kayak melukis gitu. Jadi saya ingin menginspirasikan hobi saya gitu ya. Akhirnya saya ikut-ikutan di balai desa. Ternyata waktu itu ada 50 peserta dan saya mendapatkan nilai yang terbaik. Terus akhirnya saya teruskan, saya ada kesempatan untuk belajar dari dinas itu ya ke Pekalongan. Ke sana itu kan memang ininya batik apa namanya, apakah dibilang seperti asalnya batik yang paling banyak itu kan di Pekalongan. Akhirnya kami dibawa ke sana belajar. Setelah belajar ilmunya saya terapkan di sini. Saya itu pinginnya itu dari warisan leluhur ya, batik. Kalau dari keluarga saya sendiri sebenarnya nggak ada jiwa seni gitu, nggak ada. Tapi nggak tahu, saya memang benar-benar senang gitu dengan batik. Itu pertamanya sih dari kepala desa ya, itu bahwa Desa Arjosari itu dulunya itu bernama Ndelkoro. Terus saya punya pikiran ya, bagaimana kalau nama itu biar tidak punah, biar tetap diingat sama masyarakat luas. Akhirnya saya minta izin ke kepala desa, juga ke sesepuh desa, bagaimana kalau nama Ndelkoro itu saya jadikan dari nama batik Ndelkoro. Akhirnya beliaunya juga mengizinkan. Terus saya juga minta ceritanya itu seperti apa. Terus akhirnya saya dikasih tahu bahwa Ndelkoro itu
dulunya itu ceritanya itu dari cerita rakyat. Di desa kami itu dulu ada pohon bende. Bende itu besar di Gowok itu di rest area. Nah, di situ itu ada tumbuhan koro itu buncis, kalau sekarang namanya buncis itu ya. Tumbuh dengan subur di situ itu. Walaupun musim kemarau pohon itu nggak pernah, pohonnya sih kering, yang namanya bendo itu kering. Tapi yang namanya koronya itu buncis itu nggak pernah habis, nggak pernah mati itu ya. Terus di bawahnya itu ada seekor kijang ya, iya. Itu ada di situ itu banyak kotorannya, tapi kotorannya itu kan diambil sama masyarakat luas untuk pupuk itu ya, diambil. Itu kan bermanfaat. Terus koronya itu buncisnya juga siapa aja yang ngambil boleh. Disuruh ambil, selalu ada. Itu jadi intinya itu ya, bahwa apa yang ada di dunia, di alam ini harusnya saling bermanfaat satu sama lainnya. Kayak itu kan bermanfaat untuk kita, buncisnya untuk konsumsi makanan masyarakat, terus kotorannya itu juga untuk pupuk, itu bermanfaat. Jadi kita harus saling bermanfaat satu sama lainnya. Saya ambil dari apa yang ada di desa kami, ada di sekitar kami, misalnya kayak motif Bali Kambang itu kan punya wisata kita. Terus saya ambil daun monstera itu dulu yang agak pernah viral itu ya, monstera itu mahal, monstera king itu juga saya inspirasi jadi batik kami. Jadi nggak harus dari Ndilkoro sendiri, tapi yang sudah saya patenkan memang Ndilkoro, yang lainnya belum. Saya pingin Ndilkoro itu dikenal luas masyarakat. Saya udah berusaha seperti apa mengembangkan batik ini, saya taruh di kayak di Dekranasda atau acara-acara di kecamatan, biar semua masyarakat luas itu mengenal batik Ndilkoro. Oh ternyata di desa Rejosari itu ada batiknya juga. Perkenalkan, nama saya Ali Mustahim, dan saya sendiri sebagai seniman, yaitu seni rupa, seni lukis, bahkan seni panggung, juga seni-seni yang lain, yang artinya pokoknya intinya orang seni lah. Terus saya di Kampung Ndilkoro ini atau Pasar Ndilkoro ini saya sebagai ketua atau kepala pasar. Di kampung pun juga saya sebagai, paling nggak bisa dibilang Thomas, tokoh masyarakat atau tokoh yang untuk mengayomi dan membimbing anak muda-mudi yang ada di Kampung Ndilkoro. Ndilkoro, nama Ndilkoro di Kampung Ndilkoro yang sekarang saya tempati ini karena waktu itu kedatangan dari pemerintah N1 Bupati. Jadi untuk menamakan kampung ini mau dibikin Pokdarwis, pokok sadar wisata. Artinya harus ada nama yang sesuai dengan tragedi terjadinya sejarah atau yang berkaitan dengan desa Ndilkoro yang terjadi di desa Rejosari itu. Makanya dikatakan Kampuing Ndilkoro. Tulisannya Kampuing Ndilkoro. Jadi di situ. Pasar Ndilkoro itu saya berawal dari mulai pembongkaran pasar yang lama, yang tradisional baru, yang tradisional yang belum ada nama lah, masih pasar Rejosari. Jadi waktu itu begitu kerjasama dan hasil rembuk para sesepuh dan Pak Lurah, Pak Kades sendiri, juga pemerintah desa khususnya, untuk membangun pasar dengan tekad bulat, dibongkarlah pasar lama itu, dijadikan pasar baru, jadi namanya pasar tradisional modern Ndilkoro, yang gak jauh beda dari nama-nama asal-usul Ndilkoro tadi. Terus pasar itu dibangunnya di tahun 2015, ya sampai sekarang udah beraktivitas seperti biasa.
Untuk detailnya pasar Nilkoro itu sebetulnya dadakan juga, tapi karena ya ada pemerintah daerah, bupati datang sini harus dikasih nama apa kampung ini. Lebih elegannya seperti apa? Pokdarwis Kampung Nilkoro atau Pasar Nilkoro. Nah, itulah terjadinya jadi Kampung Nilkoro dan Pasar Nilkoro. Terutama pemuda-pemudi Kampung Nilkoro ini ya, penerus sejarah, pelanjut cerita lah ya. Artinya setelah kita yang tua-tua mungkin udah pada nggak ada, jadi nggak ada salahnya kita untuk mengenalkan kepada pemuda-pemudi kampung kerajaan Nilkoro khususnya dan desa-desa umumnya. Artinya untuk memperkenalkan mereka muda-mudi, kapan lagi dia harus kenal nah yang namanya desa Nilkoro atau kampung Nilkoro, ya sekarang lah waktunya. Makanya di situ dibentuklah komunitas-komunitas yang artinya untuk Karang Taruna, ada komunitas mungkin perkumpulan seniman-seniman untuk menggali seperti apa budaya-budaya zaman dulu, sejarah-sejarah seperti apa. Jadi untuk pemuda-pemudi kedepannya biar mengenal sejarah-sejarah terjadinya Kampung Nilkoro atau Pasar Nilkoro, karena yang tua-tua udah pensiun kan tinggal yang muda-mudinya. Disitulah dibentuknya untuk mengenalkan mereka. Sering terjadi rapat-rapat, dan untuk nama Kampung Nilkoro ini sudah mendarah daging, sudah dikenal semua pemuda-pemudi sini. Apapun itu banyak nama-nama tertera Kampung Nilkoro. Nah, disitulah tujuan kami untuk pemuda-pemudi prospek kedepannya mau dikemanakan Kampung Nilkoro ini. Yang jelas generasi muda lah yang harus meneruskan karena dia pelanjut ceritanya gitu. Ya, untuk pemuda-pemudi sesering kali saya kumpulkan dalam satu rapat sekecil apapun. Karena apa? Di Kampung Nilkoro sendiri ini saya bentuk atau komunitas-komunitas banyak. Ada yang jadi relawan di perawatan TPU kayak makam di Kampung Nilkoro, ada yang namanya olahraga, ada yang namanya kayak persatuan, ada tradisional bantengan yang sekarang juga udah berkembang, sudah bahkan berkomersial, udah bisa dipanggil orang sana sini. Jadi kita harus mengarahkan pemuda-pemudi itu kemana harus dibawa nama Nilkoro ini untuk dikenal masyarakat banyak. Terus satu lagi saya ulang masalah pasar Nilkoro tadi. Motivasi pasar Nilkoro itu untuk langkah kedepannya dan tujuannya juga yang paling penting itu untuk meningkatkan perekonomian warga terutama. Baik itu petani atau pedagang, juga para pedagang keliling. Jadi disitulah Nilkoro itu diaktifkan, ada melico-melico yang di situ pedagang keliling yang dibukanya jam 3 malam sampai jam 5 pagi habis subuh. Jadi tiap hari itu udah ada transaksi antara pedagang dari dalam pasar sendiri, ada pedagang yang dari pasar keliling itu pedagang keliling untuk di kampung-kampung area Kecamatan Bantul ini. Terus untuk motivasi lebih kentalnya lagi untuk memperbaiki perekonomian warga, artinya kerjasama dengan petani terutama. Ada petani sayuran, ada petani yang yang bisa kerjasama dengan pasar, ada sayur-sayuran, ada yang macam kayak bawang putih, bawang merah, cabai, dan sayur-sayuran terong, timun dan sebagainya itu tidak lagi harus keluar dari Desa Arjosari. Jadi bisa langsung masuk ke Desa Arjosari, terutama masuk ke Pasar Nilkoro itu tadi. Jadi kita dari pedagang untuk pedagang, dari petani untuk pedagang. Jadi gitu, estafet terus. Nah, disitulah motivasi kedepannya untuk Pasar Nilkoro ini. Semoga semakin jaya selalu. Itu aja harapan kami juga selaku pendiri dan pemerintah desa untuk mendirikan Pasar Nilkoro. Demikian cerita singkat mengenai sejarah Nilkoro, sebuah legenda yang harus tetap hidup dalam ingatan kita.
Karena Ndil-Koro bukan hanya sebuah cerita rakyat, tetapi juga cerminan identitas dari Desa Rejosari. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya ini untuk generasi yang akan datang.